Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe serta share channel ini teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya gue mohon maaf nih kalau ngomongnya agak pelan karena ini tengah malam teman-teman. Ya, dan gue mohon maaf nih backgroundnya berantakan ya. Gue ya kasarnya ruang kerja ala-ala gue lah teman-teman ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang mengapa komplain itu bisa terjadi teman-teman. Ya, jadi ada 3 hal sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman tahu. Jadi teman-teman, komplain itu terjadi karena seseorang merasa ada yang salah. Ya, kok kayak gini ya? Kok begini sih? Nah, terjadilah komplain teman-teman. Nah, intinya gini, misal yang paling gampang itu yang pertama teman-teman ya, pengalaman yang berbeda atau enggak pengetahuan yang berbeda tentu aja nih teman-teman menjadi salah satu penyebabnya teman-teman. Kenapa pengetahuan yang berbeda bisa menyebabkan komplain? Misal si tenaga medis dengan si pasien itu jelas berbeda teman-teman pengetahuannya tentang suatu penyakit. Apalagi kalau si pasien ini bukan orang kesehatan, ya kan biasanya kan rata-rata kan pasien apa aja ya, tukang bangunan, tukang ojek, orang kantoran, menteri, apalah segala macam ya pokoknya ya. Jadi misalnya gini, yang paling gue sering banget dapetin di rumah sakit nih ya, ini gue gue dapet sumber ini dari tulisan Widya pokoknya dari blog dah pokoknya lah. Dan ini gue cocokin sama kejadian gue di rumah sakit ya. Yang pertama tadi pengalaman atau enggak pengetahuan yang berbeda. Jadi teman-teman, misalnya nih ada pasien datang dengan dehidrasi, bukan dehidrasi lah, DBD lah kasarnya. Di rumah sakit itu teman-teman, di tempat gue kerja ibaratnya waktu itu, dikatakan demam berdarah itu jika trombosit di bawah 100.000 ya. Ini trombosit masih 140.000 ya kan, masih ya nggak terlalu turun-turun banget lah. Nah di sini si keluarga pasien ngeluh, ini kok udah lemas begini masa masa disuruh pulang ya kan, dengan trombosit sekian kan sebenarnya itu belum menentukan kalau itu DBD ya yang mesti harus dirawat ya. Jadi disinilah yang menyebabkan terjadinya komplain ya, dimana si pasien ini tidak mengerti, sebenarnya belum mengerti ya, intinya karena berbeda pengetahuan gitu ya. Nah jadi si pasien ini biasanya marah ya, datang ke rumah sakit nih pasien gak diapa-apain malah disuruh pulang lagi, gimana sih? Nah biasanya terjadi seperti itu teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu hasil yang tidak pasti teman-teman. Hasil yang tidak pasti seperti apa nih? Nah ini bukan gue contohin ya, ini kejadian yang sering terjadi, dimana nih nunggu hasil lab ya, nunggu hasil laboratorium kan lama nggak tahu hasilnya, terusnya nunggu konsul dokter teman-teman. Ini yang paling sering banget dah masyarakat komplain ya, nunggu hasil konsul dokter ya. Yang dimarahin adalah yang perawat di situ atau enggak dokter jaga yang ada di situ. Sedangkan kalau konsul itu kan biasanya kan ke dokter spesialis ya, kalau yang namanya konsul. Nah di sini juga sering banget ya, karena kita kan nggak tahu konsulan itu dibalasnya kapan ya kan, jam berapa. Nah gitu teman-teman, jadi hasil yang tidak pasti. Jadi kalau teman-teman memberi informasi yang tidak pasti, siap-siap dikomplain ya. Tapi memang itulah teman-teman ya, di rumah sakit ya gue juga ngerasain sendiri kan, nunggu konsul dokter lama ya kan, mau ngerujuk pasien lah contohnya ya, minta dirujuk ke rumah sakit A ya kan kita kan sebagai rumah sakit yang mau ngirim pasien kan kita nunggu jawaban dari SPGDT. Nah itu kan jawaban itu kan nggak pasti, nah kita kan nggak tahu. Nah kadang keluarganya ya udah nah itu sering banget tuh terjadi teman-teman ya, menunggu hasil yang tidak pasti teman-teman. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu faktor eksternal teman-teman, faktor dari luar teman-teman ya. Kalau faktor dari luar tuh apa? Misalnya kadang ada keluarga pasien yang baperan teman-teman ya. Jadi semua pasien ini ya datanglah ke UGD misalnya di suatu rumah sakit ya.
Kalau di sini kalau ada yang orang awam nonton ya, jadi di rumah sakit itu ada yang namanya triase, di mana pasien itu gawat dan tidak gawat ya kan, apa tidak perlu tindakan segera. Nah, jadi ada pasien yang disegerakan, ada pasien juga yang tidak disegerakan. Pasien yang disegerakan tuh yang kayak gimana? Pasien yang disegerakan itu pasien yang benar-benar mengalami ancaman nyawa ya, ancaman nyawa. Beda ketika si petugas kesehatan ya, si dokter atau si perawat melihat, wah ini mah nggak bahaya nih, kita tanganin yang bahaya dulu. Nah, tapi banyak banget masyarakat yang komplain, ini kok dari tadi nih udah berdarah-darah tapi nggak diapa-apain. Nah, di sini nih letak kesalahannya nih ya. Ini udah berdarah-darah nggak diapa-apain. Apa karena pakai BPJS? Pasti kayak gitu. Kalau pakai BPJS di sini mah lama nggak diturutin, saya mau bayar tunai aja. Nah, itu faktor eksternal tuh, BPJS lah disalahin. Nah, jadi sebenarnya memang ada yang poin pertama tadi apa? Pengetahuan yang berbeda ya. Jadi ada orang jatuh nih kan, misalnya kepleset lah jatuh atau nggak berdarah, di sini robek sedikit kan, berdarah tapi berdarah lah gitu ya, belum sempat diapa-apain. Ngomongnya ini udah parah banget ya. Lebih parah pasien jantung ya, pasien jantung itu nggak kelihatan tapi tiba-tiba dia bisa mati mendadak gitu. Beda sama orang kecelakaan yang robek, di sini itu masih bisa dijahit ya, dan itu tidak semua pasien yang mengalami luka itu mengancam nyawa, enggak, emang terkenanya di bagian vital manakah. Nah, itu kan enggak gitu. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman ya yang menyebabkan terjadinya komplain, yaitu pengetahuan yang berbeda, hasil yang tidak pasti, dan faktor eksternal atau enggak faktor dari luar teman-teman. Nah, ini gue dapetin dari salah satu blog di Google ya, dari Widya Putra kalau nggak salah namanya ya. Dan ini emang sesuai banget ya sama yang terjadi di rumah sakit. Ya mungkin itu aja sih dari gua. Sukses terus buat teman-teman sejawat semua. Harus tetap sabar, harus tetap semangat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, makasih banget buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe, like, serta share teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.